Jumpa lagi dengan saya Ade. Untuk kali ini spesial, saya di sini akan mereview mesin pemanas ruangan menggunakan sistem pemanasan tungku kayu bakar yang nantinya bisa diimplementasikan untuk pemanasan menggunakan bahan bakar, sekam, kayu bakar, ataupun serabut kelapa, ataupun material lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk proses pemanasan. Dan nantinya output suhu panasnya bisa ditembakkan kepada bidang yang sudah disiapkan. Bisa model ruangan, bisa juga model bed dryer. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen, kita share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk pengering dari kami. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Mungkin sedikit tidak banyak bicara seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita lebih spesifik nanti menjelaskan dari sistem operasional untuk unit mesin ini. Seringkali sekarang orang itu mencari mesin-mesin pemanas yang paling ekonomis, menggunakan bahan bakar yang paling umum dan mudah dapat didapatkan. Dan setelah itu cukup menggunakan daya listrik yang sedikit bisa melakukan proses operasional yang sangat banyak juga. Kali ini mesin pemanas ruangan menggunakan sistem pemanasan kayu bakar sekam ataupun pemanasan lainnya yang nantinya bisa dikontribusikan untuk proses pengeringan sampai kapasitas 2 ton. Selain mesin ini kami juga ada beberapa kapasitas lainnya, mulai dari kapasitas yang paling kecil sendiri, ada juga di bawah 100 kilo, ada juga yang kapasitas 500 kilo, kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai nanti kapasitas 10 ton. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan nantinya selain pemanas menggunakan kayu bakar seperti ini, nanti kami juga ada sistem pemanasan yang menggunakan sistem kontrol yang otomatis pula, di mana sistem pemanasannya bisa menggunakan gas LPG. Dan itu pun sudah tersedia dari kapasitas seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini untuk mesin pemanas model yang seperti ini, memang seringkali orang bertanya itu pemanasannya mekanisme seperti apa? Apakah nanti sisa pembakarannya aman? Apakah nanti tidak mempengaruhi dari proses pengeringannya? Langsung saja nanti kita kupas habis secara konkret di sini. Di sini saya sudah menyiapkan juga alat untuk mengecek dari sistem pemanasan yang terjadi dari mesin yang seperti ini seperti apa. Sebelum itu saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen dari unit mesin ini. Yang pertama, di sebelah sini sudah ada tungku pemanasnya atau tungku tepat untuk pembakarannya. Di bagian bawah di sini sudah ada pintu untuk tempat kita memasukkan materialnya. Jadi kayu bakar ataupun nanti serabut kelapa ataupun sekam, tinggal kita masukkan aja di dalam tungku pembakaran ini. Selain itu nanti dari tungku ini sudah dilengkapi juga dengan cerobong asap pembuangannya. Jadi otomatis asap akan keluar dari bagian atasnya juga. Dan nantinya di sini akan terlihat juga dari sistem pembuangannya. Dan otomatis udara yang keluar nanti akan adalah udara yang bersih. Dan otomatis juga sistem pemanasan tersebut tidak akan terpengaruh juga dari asap hasil sisa pembakarannya. Selain itu juga di bagian sini sudah ada ducting penghubung. Ducting penghubung ini berfungsi mengalirkan udara yang ada di dalam tungku ini, di mana di dalam tungku ini sudah ada pipa-pipa yang dibakar. Jadi di dalamnya sini itu sudah ada pipa-pipa pembakaran, di mana pipa itu yang dibakar sampai panas. Saat pipa itu sudah panas, otomatis udara akan masuk dari sisi sebelah sini. Dan saat udara sudah masuk, secara otomatis udara yang melewati dari tungku ini akan terbawa hawa panasnya masuk ke dalam lubang ducting ini. Dan saat nanti mencapai ducting tersebut, di sini sudah ada termometer untuk mengetahui suhu yang sedang berjalan di dalam ducting ini berapa. Sebelum suhu itu nantinya ditembakkan dari ujung blower ini untuk melakukan proses pengeringannya. Dan nantinya di sebelah sana untuk penggerak dari motor blowernya itu kita sudah menempatkan juga motor dengan saklarnya juga. Jadi otomatis cara menyalakannya tinggal kita colokkan ke arus listrik untuk menghidupkan sistem operasionalnya. Dan nantinya untuk membuat sistemnya itu supaya menyala, tinggal kita nyalakan aja tombol powernya. Secara otomatis sistem pemanasannya pun langsung bekerja. Oke, jadi biasanya untuk unit mesin seperti ini seringkali kan kita kombinasikan dengan model bed dryer, di mana di ujungnya sini sudah ada box dryer untuk proses pengeringannya. Akan tetapi konsumen kita kali ini dia cuma pesen mesin pemanasnya saja, karena nantinya di sana dia akan mengimplementasikan mesin ini dengan bed dryer, dengan pula ruangan yang nantinya untuk ukuran ruangannya juga bisa disesuaikan dengan kapasitas mesin ini. Adapun standar ruangan yang bisa digunakan untuk mesin ini itu maksimumnya adalah ukuran 3x6,
Dimana biasanya kalau umum orang bilang ya kurang lebih ukuran kontainer 20 feet lah, seperti itu. Dan itu pun nanti bisa diisi material kurang lebih kapasitasnya maksimalnya adalah kisaran 2 ton. Jadi setidaknya apabila digunakan kurang dari itu lebih bagus, dan maksimalnya adalah kapasitas tersebut. Tapi ingat, di sini setiap produk ataupun setiap material yang kita keringkan pastinya memiliki tekstur yang berbeda-beda juga, memiliki cara penggunaan dan perawatan juga. Jadi otomatis tinggal disesuaikan nanti dengan cara penggunaannya juga. Oke, sedikit berbeda. Kali ini saya akan menjelaskan dari sisi sebelah sini. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya saya itu kan menjelaskan dari bagian yang sebelah sana. Jadi terlihat tuh tungku untuk tempat masukkan kayu bakarnya. Dari sisi sebelah sini itu sangat jarang sekali terekspos. Dan kali ini saya akan menjelaskan juga dari sebelah sini. Jadi tadi saya sebutkan untuk udara itu akan masuk dari belakang. Di sini sudah ada pipa-pipa, di mana pipa-pipa itu dilakukan proses pembakaran. Dari bawah membakar pipa-pipa yang sudah ada di sini. Dan adanya banyaknya pipa di sini itu sangat menyesuaikan dari kapasitas juga. Adapun untuk kapasitas 2 ton ini, itu pipa-pipa yang tersedia adalah 5 unit pipa. Jadi dari masing-masing 5 batang pipa itu nanti untuk ukurannya kurang lebih 3 dim. Jadi otomatis sudah sangat cukup untuk ruangan penghisapan dari mengalirkan udara panasnya. Nah, saat nanti pipa di sini sudah terpasang dan panas, otomatis blower di sini akan menyala. Saat blower menyala seperti ini, otomatis udara akan mengalir dari pipa-pipa itu masuk ke lubang ducting di sini, kesedot oleh blower dan langsung ditembakkan ke ruangan pengeringannya. Dan juga nanti di bagian sini sudah ada tempat nanti untuk pembagi udaranya. Jadi selama ini untuk proses pengeringan itu yang diperlukan bukan sekedar udara panas saja, dingin juga diperlukan karena untuk menstabilkan dari proses pemanasan di dalam ruangan tersebut. Jadi di bagian sini nanti itu ada 2 bagian untuk blower ini. Jadi separuh blower itu menghisap udara panas hasil proses pemanasannya, dan sebagian lagi itu menghisap dari udara bagian luarnya. Untuk penggerak dari blower ini kita sudah menempatkan puli. Jadi sebagai penghubungnya kita menggunakan fan belt, di mana fan belt itu berguna nanti untuk menggerakkan dari motor penggerak menuju blowernya, supaya nanti blower bisa berputar secara maksimal dan bisa menarik udara, supaya udara itu bisa ditembakkan juga ke ruangan pengering secara maksimal. Dan nantinya untuk kecepatan anginnya pun nanti otomatis juga sangat bagus dan maksimal. Oke, jadi selain itu nanti dipastikan juga udara akan keluar dari moncongnya di sini. Jadi ibaratnya kalau kita sebut moncong ini yang akan dihubungkan kepada ruangan. Biasanya kalau model bed dryer itu otomatis kita masukkan segini. Jadi bagian ini adalah bagian yang masuk ke dalam ruangan bed dryer. Dan nantinya untuk ruangan yang kita gunakan di sini adalah menggunakan ruangan oven. Oke, kali ini kita akan mengetahui airflow dari udaranya ini seperti apa. Di sini saya sudah menyiapkan bom asap. Yang nantinya bom asap ini tinggal kita nyalakan, otomatis nanti akan terlihat udara yang masuk di bagian di sininya. Jadi di sini adalah tempat cerobong, di mana pipa-pipa di sini itu mengalirkan udara dari luar sebelum nanti udara itu dihisap oleh blower dan nantinya ditembakkan untuk ke ruangan pengeringannya. Dan nantinya kita akan juga mengetahui dari airflow untuk sistem pemanasannya. Apakah asap di dalamnya ini akan tercampur juga dari ruangan untuk penghisapan udara masuknya ini? Langsung saja kita coba. Jadi langkah pertama kita di sini sudah menyiapkan dan langsung akan coba kita nyalakan juga dari sistem operasionalnya. Di sini akan terlihat juga udara yang masuk. Jadi udara ini akan terlihat masuk. Nah, udara yang masuk ini menunjukkan dari udara yang akan keluar di bagian ujung sebelah sana. Di ujung sebelah sana sudah akan terlihat keluar juga udara berwarna biru. Dan nantinya tinggal kita coba juga saat udara ini kita alirkan di dalam sini. Otomatis udara ini akan mengepul nanti di bagian atasnya sana, menunjukkan dari asap yang keluar saat proses pemanasan berjalan. Dan untuk mengetahui apakah asap ini nanti berpengaruh juga, saat ini kita tutup, otomatis udara di sini tidak akan terkontaminasi. Dan nantinya udara dari asap otomatis keluar cuma dari cerobongnya sana. Dan untuk memastikan juga dari sistem udaranya yang sudah tertarik oleh blower, kita di sini masing-masing lubang kita pastikan udaranya itu bisa masuk secara maksimal, supaya nanti kita mengetahui dari daya sedotnya untuk blower itu bisa bekerja secara maksimal pula. Oke, di situ tadi kita sudah mengetahui juga dari airflow udara panasnya, di mana udara di situ otomatis akan steril. Jadi antara dari tungku pembakaran di sini dan udara yang masuk itu terpisah secara otomatis, karena tungku-tungku yang dibakar juga dari pipa-pipanya ini sudah aman dan steril juga.
jadi otomatis tidak akan terkontaminasi juga dalam proses pengeringannya. Dan nantinya dipastikan juga untuk proses pengeringannya pun pasti hasilnya lebih steril. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk pengering dari kami. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya Ade, sampai jumpa.